Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Reza Palakai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan kelancaran dalam memenuhi kewajiban kita sebagai umat muslim. Tahukah kamu, Islam menyebutkan sejumlah bahan dan obat dalam Al-Quran untuk dijadikan obat penyakit. Dikutip dari republika.co.id. Imam Ahmad dari Ziyadah ibnu Alakah, dari Usamah ibnu Syarik. Ia berkata, saya pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beberapa orang Arab Badui datang dan bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah kami mesti berobat? Rasul menjawab, ya, wahai hamba Allah, berobatlah kalian karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit, kecuali menyediakan pula obatnya, kecuali satu penyakit. Mereka bertanya, apakah itu? Rasul menjawab, huwa. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya dan At-Tirmidzi dalam sunanya. Banyak sekali anjuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya yang menderita penyakit untuk mencari obat sebagai sarana kesembuhan yang telah Allah ciptakan. Berikut ini beberapa obat yang telah disebutkan dalam Al-Quran yang mampu menyembuhkan dan mencegah beragam penyakit. Yang pertama, madu. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Quran, Surat An-Nahl, ayat 68-69. Dikutip dari buku Pengobatan Cara Nabi, madu dapat digunakan untuk mengobati beraneka ragam penyakit seperti tepus, penurunan fungsi usus dan lambung yang disertai muntaber, lever kronis, impotensi umum, keracunan karena tertahannya air kencing, atau karena zat eksternal seperti zirnik. Dalam buku karya Nadia Tayara berjudul Buku Pintar Sains dalam Al-Quran, madu juga bisa digunakan untuk mengobati luka, bahkan penyembuhannya lebih cepat daripada obat. Misalnya, menyembuhkan luka akibat terlalu lama berbaring yang biasa dialami oleh orang tua yang berusia lanjut yang sulit bergerak. Yang kedua, kurma. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Quran Surat Maryam, ayat 25-26. Wanita hamil membutuhkan banyak zat besi selama kehamilan dan kurma kaya kandungan zat besi untuk mencegah anemia. Wanita hamil juga membutuhkan kalsium untuk memperkuat tulang dan gigi janin, serta bayi saat menyusu akan menghisap banyak kalsium dari darah. Akibatnya ibu menyusui rawan radang gigi dan nyeri tulang, bahkan pengeroposan tulang pasca melahirkan. Kurma juga mengandung fosfor yang memberi nutrisi kepada sel otak dan sel reproduksi bagi wanita hamil. Sebagaimana hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sarapan dengan 7 butir kurma ajwa setiap pagi, akan terhindar dari bahaya racun dan sihir. Hadis riwayat Muslim. Dalam buku Pintar Sains dan dalam Al-Quran, disebutkan kurma juga bermanfaat mengatasi sembelit dan wasir jika dimakan ketika perut kosong, serta dapat membantu menghilangkan penyumbatan aliran darah dalam tubuh, memperkuat penglihatan dan pendengaran, meredakan batuk menahun, mencegah kanker, dan mengobati darah tinggi. Yang ketiga, minyak zaitun, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api, cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Imam Al-Qurtubi mengatakan, zaitun memiliki banyak manfaat, terutama dalam bentuk ekstrak minyak. Pohonnya merupakan yang pertama kali tumbuh di bumi sejak peristiwa banjir di masa Nabi Nuh. Buahnya juga disebut memiliki berkah besar karena didoakan 70 nabi.
Beberapa manfaat minyak zaitun diantaranya mencegah penyakit kulit dan kanker payudara, kanker rahim, kanker perut dan usus besar apabila dikonsumsi 1 sendok setiap hari. Kemudian juga dapat menurunkan kadar kolesterol dan mengurangi tekanan darah tinggi. Dan yang keempat, jahe. Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Quran Surat Al-Insan ayat 17. Jahe sejenis tanaman rumput-rumputan aromatik yang berumur panjang. Jahe dianggap berkhasiat dalam mengobati organ pernapasan seperti asma, batuk, meluruhkan dahak, mengobati radang gusi, mencegah karies, meredakan radang sendi akibat cuaca dingin, mengatasi impotensi, lemah syahwat, mengatasi radang anus akibat sembelit akut, memperkuat otot jantung, dan mencegah terjadinya penggumpalan darah dan mencegah penyumbatan jantung dan otak. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Hadits di atas mengisyaratkan diizinkannya seseorang muslim mengobati penyakit yang dideritanya. Sebab, setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika obat yang digunakan tepat mengenai sumber penyakit, maka dengan izin Allah, penyakit tersebut akan hilang dan orang yang sakit akan mendapatkan kesembuhan. Dan dalam Islam, Allah menganjurkan umatnya untuk selalu bertawakal, termasuk dalam hal kesembuhan atas suatu penyakit. Sebuah hadits riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan akan menurunkan pula obat untuk penyakit tersebut. Hadits ini menjadi gambaran akan pentingnya dalam berikhtiar untuk mencari kesembuhan. Sementara pada hadits lainnya disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah. Hadits riwayat Muslim. Dan itulah sedikit penjelasan tentang bahan dan obat di dalam Islam. Mohon maaf bila kurang jelas dan kurang lengkap, dan mohon dimaklumi. Wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang maha mengetahui segalanya. Maka dari itu, sebaiknya setiap perkataan atau penjelasan manusia disampaikan dengan kerendahan hati, karena hanya Allah yang memiliki kebenaran sejati. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.